sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama abang dan kakak guru sekolah minggunya. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi kita mengikuti ibadah online kita di minggu ini ya. Nah, sebelum kita mulai kebaktian online kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan, sehingga kami sudah bangun dan dapat menghirup udara segar yang masih Kau berikan kepada kami. Dan hingga pada saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mengikuti ibadah online kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami di tempat kami masing-masing, sehingga Tuhan ibadah online ini Tuhan dapat kami rasakan kehadiran-Mu dan dapat kami simak dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Terima Sukacita Surga. Yang
Shalom adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Namun sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus atas berkat yang tidak berkesudahan Kau berikan kepada kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa menerima berkat dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati firman-Mu ini agar menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami Tuhan. Begitupun juga dengan hamba yang Kau pakaikan, Kau berkati dia agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan perintah-Mu saja. Inilah doa kami yang kurang sempurna. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 13. Beginilah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangung-mangung sambil berkata seseorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis," katanya. Nah, itulah nats kita hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tema kita hari ini adalah makna turunnya Roh Kudus gitu dia, atau kita sebut dengan hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari surga. Begitu dia. Jadi diceritakan di pada Kisah Para Rasul bahwasanya Roh Kudus turun itu ditandai dengan angin yang kencang dan lidah api menyala-nyala. Bayangkan kalau kejadian itu terjadi pada saat ini, kita semua bakal menganggap dunia bakal kiamat toh. Tapi Roh Kudus turun dengan cara yang berbeda pada zaman sekarang, yaitu dia turun dan masuk ke dalam hati kita masing-masing. Nah, Roh Kudus turun itu ada tujuannya, itu dia. Roh Kudus turun ada tujuannya, di mana dia bertujuan untuk menjaga kita, melindungi kita, dan memberanikan kita untuk membuat diri kita lebih berkualitas atau lebih bagus daripada yang sebelumnya. Nah, sebelum kita berbicara tentang makna turunnya Roh Kudus dan tujuan turunnya Roh Kudus, kita sudah mengetahui bahwa buah-buah Roh Kudus itu ada 9. Yang pertama itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, di dalam 9 buah Roh Kudus itulah salah satu makna atau tujuan turunnya Roh Kudus, di mana kita harus memperbaiki diri kita untuk meningkatkan kualitas lebih baik daripada yang sebelumnya dengan cara mengaplikasikan ke-9 buah Roh Kudus ini gitu dia kan. Sulit, sukar, cuman harus dijalani dalam kehidupan kita sehari-hari gitu dia. Nah, Roh Kudus turun itu untuk menjaga kita, melindungi kita gitu dia kan, dan memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Toh
turunnya Roh Kudus itu Tuhan menyuruh kita, Roh Kudus, untuk lebih baik ke depannya, bukan hanya melalui mulut saja, tetapi melalui perbuatan kita gitu dia. Jadi kita lebih berguna untuk masyarakat ataupun orang-orang sekeliling kita, di mana buah-buah Roh Kudus itu terdapat kasih, ada sukacita dan kesabaran. Itu yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kasih itu adalah inti dari semuanya. Dan manusia itu kalau sudah dilingkupi kasih, itu mau dijahati seperti apapun, dia tetap membalasnya dengan kebaikan. Pernah dengarkan kalau kita ditampar pipi kanan, beri pipi kiri katanya. Jadi kalau kita ditampar sebelah kanan, kasih sebelah kiri, sakit enggak gitu kan? Sakit, cuman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni gitu dia. Jadi kasih itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Jadi salah satu makna turunnya Roh Kudus, kita harus bisa menebarkan kasih di dalam diri kita untuk sesama kita manusia gitu dia. Dan yang menjadi acuan abang salah satunya itu adalah buah roh yang kesabaran gitu dia, dimana kesabaran itu merupakan salah satu daripada buah roh yang lumayan sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita diganggu sedikit aja, dijaili sedikit aja, pasti kita ingin membalas, dan tingkat kesabaran kita itu semakin menipis atau semakin menurun atau rendah tingkat kesabaran kita. Nah, sekarang itu kan lagi lagi booming bahwasanya tawuran antar pelajar, perang. Kalau kita di Belawan ini kan perang gitu, dimana itu terpicu oleh tingkat kesabaran manusia yang rendah dan merasa dirinya itu paling hebat daripada yang lainnya gitu. Jadi hanya sedikit saja dia mau terkontaminasi oleh teman-temannya dan ikut dalam kegiatan yang tidak boleh dilakukan, dalam alias tawuran ataupun berperang gitu. Itu tidak boleh dilakukan karena sia-sia Roh Kudus turun kalau kita tetap melakukan itu atau ikut berperan dalam kegiatan tersebut, dan itu kegiatan yang sama sekali tidak ada nilai positifnya gitu kan. Tuhan tidak mau dan Tuhan marah gitu dia. Jadi di mana Roh Kudus sudah turun di hari Pentakosta ini, dan abang mau mengajak adik-adik di bawah YouTube ini, di bawah YouTube ada kolom komentar. Kalau misalnya adik-adik tergerak hatinya atau mempunyai tekad setelah Roh Kudus turun dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, boleh dong tulis tekad ataupun yang menjadi tujuan kita. Roh Kudus sudah turun bagi saya dan saya bertekad untuk gitu dia. Tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita semua dapat memenuhi tekad kita tersebut dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing itu dia. Jadi untuk abang pribadi gitu dia, tekad setelah Roh Kudus turun bagi saya pribadi gitu. Saya orangnya juga kurang sabaran, saya juga kadang orangnya gampang sakit hati gitu dia kan. Jadi dengan turunnya Roh Kudus, saya bertekad memulai daripada diri saya sendiri untuk kasih dan tingkat kesabaran saya itu kan buah roh yang menurut abang pribadi yang agak-agak susah diaplikasikan gitu dia karena tingkat yang harus kita capai itu sulit, dimana dengan zaman yang sekarang itu sudah dituntut tingkat kesabarannya itu menipis, kita juga kasih kepada sesama juga berkurang gitu dia kan. Jadi dimana kita juga lagi masa pandemi gitu dia. Jadi buat teman-teman atau adik-adik gitu dia, dari abang pribadi turunnya Roh Kudus, tekad dari abang pribadi adalah abang lebih bisa mengasihi sesama. Amin, mudah-mudahan semua bisa terwujud. Dan abang juga bertekad tingkat kesabaran saya pribadi dalam menghadapi sosial, dalam menghadapi kehidupan ataupun ranah pekerjaan itu lebih ditingkatkan lagi. Amin, semuanya bisa terwujud dan
Amin. Tekad tersebut bisa abang jalankan dalam kehidupan abang pribadi. Nah, adik-adik ataupun teman-teman boleh menuliskan tekadnya di bawah kolom komentar dan bisa meresapi tekad kita tersebut dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu dia. Jadi sekian firman Tuhan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus atas berkat tidak berkesudahan Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus turun untuk kami semuanya dan kami dapat memahami akan arti buah-buah roh tersebut Tuhan, dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memasuki persembahan kita. Sebelum itu adik-adik persiapkan dulu persembahannya dan kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita akan lakukan pujian kita, korban syukur. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat dan kasih-Mu yang selalu menyertai kami, yang selalu memberkati kami dalam setiap hal yang kami lakukan, yang kami kerjakan sampai dengan di hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan sampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi pelaku bagi setiap adik-adik kami yang berada di rumah, bahkan menjadi wahyu bagi setiap adik-adik kami yang berada di rumah, sehingga mereka menjadi kebenaran di dalam setiap perilakunya di kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan di hari ini. Berkati persembahan ini, terimalah sebagai kerajaan-Mu yang di surga, sehingga berkat yang Tuhan berikan bagi kami tidak terhalang bentuknya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk adik-adik kami yang berada di rumah, yang masih mengikuti pembelajaran online ataupun ibadah online di saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan semangat yang baru bagi adik-adik kami, bahkan pengharapan dan sukacita yang selalu Tuhan berikan bagi setiap adik-adik kami, sehingga mereka benar-benar dan selalu melakukan setiap kegiatan pembelajaran online ataupun ibadah online dengan kasih setia-Mu, bahkan berkat-Mu yang tidak terhalang bagi mereka, dan mereka penuh sukacita di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami yang berada di rumah ataupun bekerja ataupun sedang melakukan aktivitas yang lain. Tuhan berkati Tuhan, biarlah Kau memberkati setiap usaha ataupun pekerjaannya, bahkan kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih penyertaan-Mu yang selalu sempurna bagi setiap orang tua kami. Berkati Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya semuanya seizin-Mu Yesus, dan kami percaya setiap pemulihan itu terjadi bagi bangsa dan negara ini. Apapun yang sudah dilakukan oleh para pemimpin, kami percaya Engkau akan memulangkan, bahkan Engkau yang akan memberkati
dilepas pribadi, berkati kami, berkati kehidupan kami, berkati seluruh apa yang menjadi rencana kami. Biarlah Tuhan yang menggenapi, bahkan Tuhan juga yang menyatukan hati dan misi kami untuk dalam setiap pelayanan di semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak luput dari salah dan dosa, ampuni kami Tuhan, biarlah sehingga berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami tidak terhalang. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita akan lakukan pujian kita bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.